Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tema firman Tuhan di hari ini, pelacur bertobat memenangkan jiwa, satu kota Samaria. Pelacur bertobat memenangkan jiwa, satu kota Samaria. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu itu datang kemari." Saudara, Tuhan Yesus menyuruh, ayat yang ke-16, "Panggillah suamimu datang kemari." Ayat 17, perempuan Samaria ini berkata, "Aku tidak punya suami." Di ayat 17, Yohanes 4 ayat 17, "Aku tidak punya suami, Tuhan Yesus." Nah, di Yohanes yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, "Suamimu ada 5. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Suamimu ada 5, terkejutlah ia. Wih, siapakah gerangan orang ini yang mengetahui suami saya ada 5? Disinilah dia sebagai seorang pelacur. Pelacur yang bertobat memenangkan jiwa, satu kota Samaria, mereka bertobat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perempuan Samaria ini, dia tidak menyangka kalau yang berbincang-bincang dengan dia adalah Yesus, Allah yang Maha Tahu. Di dalam ayat 18, Tuhan berkata, "Iya benar, memang kamu tidak bersuami, karena suamimu itu tidak ada ikatan keluarga." Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, seorang pelacur, Tuhan mau memanggil engkau walaupun engkau seorang pelacur, walaupun engkau adalah simpanan dari pejabat, simpanan dari orang kaya, simpanan dari suami orang. Hari ini Tuhan mau engkau datang kepada Yesus. Hari ini Tuhan mau saudara berlutut di kaki Yesus. Dan ayat Yohanes pasal 4 ayat yang ke-28, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, bahwa ketika perempuan Samaria ini sudah membuka hati untuk Yesus, sudah membuka hati supaya dia diselamatkan, ayat yang ke-4 28, bahwa ia meninggalkan pekerjaannya. Inilah yang terjadi kalau kita tidak mengeraskan hati. Kalau kita mau buka hati untuk Yesus. Samaria dengan orang Yahudi pada waktu itu dilarang keras untuk bergaul, dilarang keras, apalagi perempuan dan laki-laki berbicara hanya berdua. Itu sangat dilarang. Kenapa? Orang Samaria menyembah nenek moyang, menyembah pohon-pohon besar, menyembah batu-batu besar. Tetapi ayat yang ke-8, perempuan Samaria ini meninggalkan tempayannya, meninggalkan 5 suaminya, meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pelacur. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-39, saya baca untuk kita semua. Yohanes 4 ayat yang ke-39. Kebenaran firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah
percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Nah, saudara, saya katakan sekali lagi, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah percaya karena percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Bersaksi di sini adalah kerinduan dari Bapa di sorga. Kami selalu mengajarkan kepada jemaat Pondok Daud, jemaat Daniel, mari bersaksi untuk Tuhan. Mari beritakan Injil. Apapun agamamu, bangsa apapun engkau, latar belakang apapun engkau, mau ustadzkah, mau hajikah, tetapi kalau Tuhan Yesus datang mau berjumpa dengan engkau, jangan keraskan hatimu. Tuhan Yesus bekerja lewat para malaikatnya. Tuhan Yesus bekerja di hari-hari ini di Pakistan, di Timur Tengah, di Iran lewat mimpi, dan hari ini lewat kesaksian dari perempuan Samaria, perempuan pelacur, perempuan yang 5 suami. Seandainya Yesus tidak datang menemui dia, mungkin dia akan menjadi 10 suami, mungkin dia akan mempunyai 20 suami. Tetapi bersyukur Yesus menghentikan pelacurnya, Yesus menghentikan pekerjaannya, Yesus menghentikan dosanya. Dan saya mau berkata, engkau yang masih melacur, engkau yang masih ada di barbar, engkau yang masih ada di timung-timung, engkau yang masih ada di rumah simpanan pejabat, di rumah simpanan dari orang-orang kaya, saya mau katakan bertobatlah. Saya mau katakan terima Yesus, alami Yesus, mari berjumpa dengan Yesus. Saya percaya Tuhan mengirim pendeta Fani, Tuhan mengirim pendeta Christine untuk menghentikan dosamu. Kenapa kami harus hentikan? Mungkin ada yang berkata, kenapa harus kami hentikan? Itu kan hak saya. Kami menghentikan dosamu karena kami tahu engkau akan masuk dalam api neraka. Ada artis yang terkenal berkata, saya tidak takut masuk dalam api neraka, tetapi dia berjalan di luar saja dia pakai payung, rumahnya saja dia pakai AC supaya tidak panas. Saudara, di neraka itu apinya luar biasa. Bahkan penulis dari Korea, dia mendapatkan yang menggambar, tugas menggambar. Dia pelukis dari Korea, dia mendapatkan ilhaman dari Tuhan bahwa orang-orang pelacur nanti kalau tidak bertobat, orang-orang pesina nanti, orang-orang yang punya simpanan 02, simpanan 03, simpanan 04, simpanan 05 seperti pelacur ini, pada waktu dia ada di Hades, dia akan disiksa kemaluannya, dia akan disiksa alat vitalnya, dia akan disiksa di mana dia area-area mana dia berbuat najis, dia akan disiksa. Masih di Hades dia sudah disiksa. Jadi ada 2 siksaan orang-orang yang tidak bertobat. Sekali lagi, ada 2 siksaan yang berat bagi orang-orang yang tidak bertobat. Yang pertama di Hades, yang kedua setelah hari kiamat tiba, setelah hari penghakiman tiba, orang-orang seperti ini akan dilemparkan di sebelah kiri, dilemparkan di api neraka. Sehingga kami datang menginjil di dunia media sosial untuk menyelamatkan saudara. Tuhan yang suruh kami, Tuhan yang utus kami. Kami tidak kepentingan, tetapi kepentingan yang kami mau sampaikan adalah kepentingan surga, kepentingan raja di atas segala raja. Ayat yang ke-40,
Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Luar biasa. Orang Samaria menyuruh tinggal 2 hari lamanya. Lewat apa? Lewat satu perempuan pelacur. Satu kota Samaria diselamatkan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang pekerjaanmu. Apakah engkau orang najis? Justru yang banyak bikin dosa sekarang ini adalah hamba-hamba Tuhan. Yang banyak bikin dosa adalah majelis-majelis yang hari-hari di gereja. Jadi tidak jadi jaminan engkau hari-hari masuk gereja, hari-hari ibadah, tetapi hidupmu melakukan dosa. Intinya orang yang diselamatkan adalah ketika dia insaf, ketika dia percaya, ketika dia menerima Yesus, ketika dia buka hati bagi Yesus. Luar biasa, dari satu perempuan ini orang Samaria bersepakat tinggal di Samaria. Padahal orang-orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, dilarang keras, dibenci keras. Dan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-41, dan banyak orang lagi yang percaya karena perkataan dari pelacur ini. Saudara, dari hari ke hari, bukan hanya satu kota Samaria, tetapi menyebar ke daerah lain, ke kota lain, karena dari satu orang yang berdosa ini. Dari perkataan pelacur ini, ayat yang ke-41, kebenaran firman Tuhan. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan satu pelacur ini. Sekali lagi, apapun dosamu, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan putihkan seperti salju. Ayat yang terakhir firman Tuhan di hari ini, ayat yang ke-42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia atau Yesus, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Yesus juru selamat dunia. Tidak ada satupun pemimpin agama yang mampu menyelamatkan dunia. Bahkan ada pemimpin agama, dia punya kubur yang permanen. Tetapi Yesus ada kubur, tetapi kuburan Yesus hanya berusia 3 hari. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, tidak harus banyak orang untuk menyelamatkan dunia. Cukup engkau sendiri, asalkan engkau sungguh-sungguh. Daripada banyak orang tetapi tidak berbobot, daripada banyak orang hanya jago berteori. Tetapi perempuan Samaria ini tidak jago berteori. Detik ini dengar firman, detik ini dia melakukan. Detik ini dia dengar firman, detik ini dia dibaptis. Dia mencari pendetanya, dia mencari orang untuk membaptis dia, dan dia melakukan firman Tuhan. Dia berkhotbah padahal dia pelacur. Saudara, Tuhan tidak pernah memandang apakah perempuan Samaria ini pelacur, tetapi yang Tuhan tanya, sudahkah saudara membuka hati? Sudahkah saudara membuka hati untuk Yesus? Hari ini dimanapun saudara, di Aceh, di Padang, di Makassar, di Ambon, di Jepang, di luar negeri, kalau kau mau buka hati perempuan Samaria ini, lewat satu perempuan pelacur, semua kota atau satu kota ini, bahkan kota-kota yang lain, desa-desa yang lain bertobat karena perempuan Samaria ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sekali lagi saya mau mengajak, buka hati untuk Tuhan. Tuhan mau menyelamatkanmu. Tuhan tidak pandang latar belakangmu. Tuhan tidak pandang apakah engkau orang miskin, apakah engkau cuma tukang ojek, apakah engkau cuma sopir Grab, apakah engkau cuma penjual ikan, apakah engkau pemulung, apakah engkau anak-anak aibon. Tetapi siapapun saudara, Tuhan mau menyelamatkanmu. Buka hati untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.